Dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18 Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Dan kalau engkau manusia sedunia mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Saya baca yang paling mudah. Itu kata Allah, An-Nahl ayat 18. Supaya lebih menangkap sinyal kita itu, kita bacalah pendapat Buya Hamka. Buya Hamka dalam sekian banyak bukunya, salah satunya Tasawuf Buya Hamka itu, kata Buya Hamka, nikmat Allah yang tidak bisa dihitung itu ada 4 yang paling mahal. Keempat-empatnya semua kita siang ini, ayah, inyek, kemenakan, saya, semuanya punya yang 4 itu. Tapi apakah kita amalkan sesuai dengan sunnah Allah dan Rasulnya? Di nikmat yang banyak itu, kata Buya Hamka, hanya 4 yang paling mahal. Mulai Jumat ini, nanti sholat, kita pakailah nikmat itu sesuai dengan sunnah, bebas dari syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Sebelum dibacakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, saya tengok wajah bapak siang ini, kalau dibagi angkat yang tua-tua ini 60% anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Mana lamo inye apa berdoa untuk almarhum atau ada rumah atau mota di lapau, karena dia menunggu itu. Satu, kata Buya Hamka, nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat hidup. Kita mati 2 kali, hidup 2 kali, ujungnya 2 saja, pasti surga atau neraka, bahagia atau binasa. Hidup yang sekali kok ayah, ini anak saya, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Makanya setiap malam kita tidur jam 10 kah, jam 11 kah, kita mendoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nyawa kita Allah pegang itu, arwah kita Allah tahan. Kalau bangun jam 3 bertahajud, jam 4 tahajud, jam 5 subuh, pas bangun tengok jam, duduk sejenak, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mana banyak kalau membuka HP atau baca bismika? Mana banyak bangun lalu itu alhamdulillahillazi ahyana atau buka HP? Tidak mengaku pun kita udah siap videonya oleh malaikat rakib dan atid. Kalau sempat pagi Allah tahan, bacanya berganti inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu deko malam doa kita sama, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jam 3 besok, subuh besok, bacanya 2. Bisa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, bisa-bisa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu mesti direnungkan. Makanya ucapan itu muncul bukan oleh Nabi, sahabat Nabi, mertua Nabi, dulunya nakal, dulunya pembunuh, dulunya bandit, dulunya jahat, tapi dia Islam. Muncul kalimat itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kalimat muncul oleh sahabat Nabi yang dulunya jahat, namanya Umar bin Khattab. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi mula-mula berdakwah, dia di belakang Nabi, tapi Umar kemudian. Karena hidupnya digunakannya baik-baik, siang ini Umar dimakamkan di Masjid Nabawi di sebelah Rasulullah. Dikupai ke Makkah, besok Masjid Nabawi itu makamnya Rasulullah,
Makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Kenapa nak Utsman? Kenapa nak Ali? Kenapa nak Khadijah? Kenapa nak Bilal? Kalau dibaca 4 sahabat itu, umat Islamnya di belakang. Tapi Allah lihat bukan yang kini, di ujung kita. Jadi kalau ada orang kampung kita belum sholat, nakal, pemabuk, jangan dimusuhi. Yang Allah lihat bukan kini, besok di ujung hayat kita itu. Muncullah kalimatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, tanya-tanyalah, hisap-hisaplah siapa kalian sebelum Allah yang menghisap. Dia pun tak bisa ke Makkah, minimal kalau tu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca ayat, baca Al-Fatihah. Saya hamidi kalau saya sudah doa, sudah mengaji, saya maafkan semua manusia di dunia. Alok deh. Di lalok malam tu Pak, tidak olok-olok Pak. Lalok malam tu 2, pagi tu hidup atau mati. Dan itu diajarkan sejak TK dan TPA tahun-tahun dulu. Yang tua-tua ini membaca itu, jo lapik pandan, jo lampu togok dengan surau Pak. Kau anak mau Ustaz, ajar mengaji, kok salah, pukul. Dulu anak salah dipukul, orang tuanya senang. Kini ham. Kita doakan Pak bangsa ini. Apa pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya Allah Tuhan, jangan terlalu lama ya Allah. Kami tinggal di kampung kami ya Allah, dijajah oleh Yahudi, PKI ya Allah. Kami ingin ya Allah menikmati kemerdekaan yang hakiki ya Allah. Di Pak, kita di samping menggali, berdagang, mengaji, kuliah, menjabat, bangsa kau doakan. 5 minit salah memilih, 5 tahun. Tadi ucapan Pak Imam menyentuh Pak. Khotbah tahun kini tukang Jawi tidak berani. Kenapa? Kondisi ekonomi. Dia kan solat di masjid 5 waktu, tahajud tiap malam, mengaji fikih tiap pagi. Bangsa ini 1 kali salah memilih, 5 tahun menanggungkan. Kita sudah coba COVID 2 tahun. COVID sedikit, yang banyak politik dan bisnis. COVID ada, yang banyak politik dan bisnis. Awak tak hijau Pak. Ke depan, kalau salah pemimpinnya, lebih berbahaya lagi Pak. Takut tak boleh. Hati-hati penting. Terlalu lama kita ditipu Pak. Tak boleh masjid berpolitik, mengaji solat. Ini bukan ucapan ulama, ini penjajah yang punya ini Pak. Kini kita harus sadar, iyomu. Di hidup yang sekali kau Pak, gunakanlah beribadah ke Allah. Yang kedua, kata Buya Hamka, nikmat yang mahal itu adalah nikmat sehat. Setelah Islam kita kafah, iman kita mantap, nikmat yang paling mahal sehat. Pangkat, kekayaan, harta paling bawah. Kalau lah sakit, jabatan lepas. Pak, bapak pensiun muda saja. Kondisi bapak nak mungkin, gula tinggi, jantung bapak melemah. Kalau sakit, berobat jutaan. Ada teman saya sakit seminggu paling banyak Pak. Masih gadis dia. Semua sumbat tak tahu obatnya. Bawa ke Bukit Tinggi, rumah sakit stok, rumah sakit Bung Hatta, ke Padang tak tahu. Diobat ke Melaka 1 minggu, habis uangnya 500 juta. Buya ini belum siap. Datang lagi ke Malaysia sekali. Bapak pernah sakit flu, pernah sariawan, terbayanglah ketika sehat. Di nikmat yang paling mahal itu, Islamnya kafah, imannya kokoh, adalah sehat. Pangkat, harta di bawah. Kalau sakit, habis semua itu. Makanya orang Minangkabau kalau dia jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehatnya? Alhamdulillah. Bila pulang, tadi malam. Bak kabar di rantau, banjir titik.
Orang nak tanya, jual pulang jual Alphard, jual Pajero Sport. PT di Bank BSI, di Bank BNI. Assalamualaikum, sihat? Alhamdulillah. Bila pulang tadi malam, bak kabar rantau, politik anyak-anyak dingin, Ganjar Johannes pasti baca. Itu tak perlu hak Pak. Jelas itu. Kan takut oleh Allah batekan takut oleh. Yang ketiga, nikmat itu yang mahal itu hidup, sehat, iman. Salah satu menguji iman itu adalah solatnya khusyuk tiap waktu. Nanti kata Pak Imam, syaf rapat, tumit samakan, kita pasang niat, angkat peci. Tidak sah solat kita ketika sujud nanti 8 bangkai ini nak kena lantai. 1, 2, dahi, hidung, 3, 4, lutut 2, kaki 2. Pasang niat usolli atau sengaja aku solat Jumat 2 rakaat mengikut imam kata Allah. Allahu Akbar. Lupakan semuanya. 1 rakaat kita solat, 1 kali rukuk, 2 kali sujud. Ketika sujud kepala siapapun di bawah pantat, basuh awaknya tinggi iku pada kepala. Untuk apa bongak-bongak, takut-takut lagi. Saya solat mulanya Allahu Akbar, ujungnya salam. Ketika sujud kepala yang paling mulia ini di bawah pantat. Untuk apa sombong? Untuk apa ngejut? Untuk apa bongak-bongak? Semua kita sama. Datang ke dunia telanjang bulat, Allah pinjamkan dunia ini. Jadi pejabat TNI, polisi, kaya, bangsawan, tokoh masyarakat, nanti berangkat kain putih 3 helai. Orang lain membelikan. Kadang-kadang makin kaya kita, makin banyak uang kita, makin tinggi pangkat kita, makin lama dimah ke di kuburan. Orang miskin aman, di mana kuburnya? Di belakang tu. Bila kubur, kini saja anak sepakat. Tapi banyak orang kaya, pejabat tinggi, memakamnya bertunggu-tunggu. Kata Nabi, tergesa-gesa tak boleh. Cepat-cepat itu tak boleh. Itu kerja setan. Tapi yang 3 ini mesti cepat. Memakamkan jenazah, taubat, membayar hutang. Awak hendak mati di Sungai Puah, dimandiin melalo, dikubur di Kamang. Kalau lah mengaji je buya-buya sekian tahun, lah balik di Makkah, alatu. Nanti di akhirat susah di muka Allah. Tergesa-gesa tak boleh. Yang 3 kok kalau capek, membayar hutang, taubat, memakamkan jenazah. Pun tak matinya bagus, tenang. Di mana kubur Pak? Kecil kemenakannya di kampung, kecil anaknya siko, kecil pemerintah di makan pelawan, kecil setan taruhlah situ. Jika sempat bapak-bapak ini masih hidup juga, berwasiatlah pada anak kita. Ayahlah tu, ayahlah gaek, kalian selapan, kalian bertujuh, kok mati besok den, jangan bertengkong-tengkong saja. Jangan susah lemu di muka Allah. Nak apa-apa Pak, kumpulkan anak menantu itu, sampaikan wasiat-wasiat. Ini harta ayah, ini pesan ayah. Jangan nanti mati itu Pak, bertengkong-tengkong Pak. Kalau nanti kuburan di kampung kau, ini laki den, putih putus anak, mesti ke kampung. Ini penghulu pucuk, takut kami. Kalau sia nama aja. Dia apa-apa ini yang agama ke itu syarat telanjang. Saya melihat anak bapak sekian tahun, solatnya bagus, mengajinya bagus, hajinya bagus, bikin masjid bagus. Ketika kematian, acok juga cari bertengkong Pak. Hanya masalah sepele, dimah ke di kuburan. Nabi Majah mati di kuburan. Nabi Muhammad mati di Madinah. Kok nak bawa ke Makkah kampungnya? Nabi mah ada bisa. Yang keempat, kata Buya Hamka, hidup kita masih punya, sehat masih punya, iman masih ada. Yang keempat, nikmat ilmu pengetahuan. Ilmu ini belajarnya
minal mahdi ilal lahdi. Di walaupun ayah lah tua-tua, ingat lah tua-tua, ada pengajian, ada kuliah subuh, ada mengaji malam, hadir. Tak tahu bertanya, saya punya ayah, masih hidup saya. Saya punya mama, masih hidup. Kalau orang tua Minangkabau dahulu, tak sempat sekolah, hidup miskin, Jepang masuk, Belanda keluar, indak belajar ke masaji, tak datang mengaji, pasti ibadah itu saja Pak. Nanti di akhirat kita susah Pak. Jika ada pengajian subuh berjemaah, mengaji fikir tiap malam, kita ulang. Saya anak bapak, khutbah tiap Jumat, masih banyak umat ini mengambil wuduknya, mangkalamak dinyo. Saya pernah ke kampus sebuah kota Pak, dia gagah berpangkat pakai benggo. Saya tanya, di mana bau wuduk Pak? Sini Ustaz, laki-laki. Saya buka peci, saya gantung peci saya. Saya mula berwuduk, di hati saya, bismillah. Orang azan di masjid, dia di samping saya, wajah itu wajah tokoh, sambil berwuduk, bagalak-galak mau tahu-tahu. Kadi sapo ya Wak, dia pun Wak. Sampai di masjid, orang azan, dia mau tahu. Kalau uang mungkin cukup, mobilnya mahal ketimbang kita, handphonenya canggih, yang kurang ilmu. Di ayah ini menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai ke yang lahat. Masih banyak orang tua kita tak sempat sekolah dulunya, ilmu yang tambah-tambah pasti berwuduknya, solatnya, tumakninanya, rukuknya kadang-kadang melenceng dari sunnah. Selagi masih hidup, selagi masih sehat, selagi punya iman, tambah-tambahlah ilmu itu sebelum dibacakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya meninggal siang ini, dimakamkan saya di Sungai Puak ini, ketika disiksa oleh malaikat, apa kata saya? Ya Allah, ya Allah, balian ke dunia sebentar Allah. Ya Allah, balian ke dunia sebentar Allah. Ambo akan beraja ya Allah. Kecil Allah, dulu kamah. Moga-moga nikmat yang banyak itu ada 4 yang mahal: hidup, sehat, iman, ilmu. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah, bebas daripada syirik, bid'ah, tahayul, khurafat, sebelum dibacakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fattabi'u ulil absar la'allakum tuflihun.